Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asikin, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas A, akan menjelaskan apa saja yang saya ketahui mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab dalam bahasa asing. Prinsip pembelajaran bahasa Arab dalam bahasa asing terbagi menjadi 3. Pertama, prinsip prioritas, kemudian prinsip korektisitas, dan ketiga, prinsip berjenjang. Apa itu prinsip prioritas? Dalam pembelajaran bahasa Arab, ada prinsip-prinsip prioritas dalam penyampaian materi pengajaran, yaitu pertama mengajarkan, kemudian mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Yang pertama, mendengar dan berbicara terlebih dahulu daripada menulis. Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan bahasa alami pada bahasa manusia, yaitu setiap anak akan mengawali perkembangan bahasanya dari mendengar dan memperhatikan, kemudian menirukan. Barulah sehabis itu mereka diajarkan untuk menulis. Dengan teknik, biasanya pertama guru bahasa asing hendaknya mengucapkan kata-kata yang beragam, baik dalam bentuk huruf maupun dalam kata, sementara peserta didik menirukannya di dalam hati secara kolektif. Kemudian, guru bahasa asing melanjutkan materinya tentang bunyi huruf yang hampir sama sifatnya, misalnya da, ha, hamzah, dan seterusnya. Selanjutnya, materi diteruskan dengan tata bunyi yang tidak terdapat di dalam bahasa ibu, dalam hal ini bahasa Indonesia, peserta didik seperti kho, za, dan seterusnya dalam bahasa Arab. Kemudian, peserta didik dilatih untuk melafalkan huruf-huruf tunggal yang paling mudah dan tidak asing, dan juga mendorong peserta didik ketika proses pengajaran menyimak dan melafalkan huruf-huruf yang sudah dijelaskan oleh guru bahasanya tersebut. Yang kedua, mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Dalam mengajarkan struktur kalimat, sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur kalimat nahu, baru kemudian masalah struktur kalimat sorof dalam mengajarkan kalimat. Nah, itu tadi dari prinsip prioritas. Sekarang prinsip korektisitas, yaitu ada koh. Prinsip ini diterapkan ketika sedang mengajarkan materi as-saut atau materi yang berkesinambungan dengan masalah suara atau fonetik, ya seperti itu. Kemudian at-tarokah, sintaksis, dan al-ma'ani, semiotik. Maksud dari prinsip ini adalah seorang guru bahasa Arab hendaknya jangan hanya bisa menyalahkan pada peserta didik, tetapi ia juga harus mampu melakukan pembetulan dan membiasakan pada peserta didik untuk kritis pada hal-hal tertentu, seperti halnya korektisitas dalam pengajaran fonetik, korektisitas dalam pengajaran sintaksis, dan korektisitas dalam pengajaran semiotik. Dan yang terakhir adalah prinsip berjenjang atau tadroj. Jika dilihat dari sifatnya, ada 3 kategori prinsip berjenjang, yaitu pertama, pergeseran dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang global ke yang detail, dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Kedua, ada kesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang akan diajarkan selanjutnya. Ketiga, ada peningkatan bobot pengajaran terdahulu dengan yang selanjutnya, baik jumlah jam, materi, maupun pembelajaran yang akan diajarkan oleh pemateri atau guru bahasa asing tersebut. Seperti halnya jenjang pengajaran mufrodat, jenjang pengajaran qawaid, tahapan pengajaran makna, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.